Selamat datang di Power Team Academy. Malam ini kita akan membahas jual beli NFT di market Opensia. Jadi NFT ini adalah aset digital juga, sejenis cryptocurrency, cuma dia mempunyai karakter yang berbeda. Kalau cryptocurrency lebih ke aset digital yang sifatnya kriptografi dan mempunyai market cap dalam hal ini mempunyai volume, ya, volume atau total supply. Nah, di NFT royalty ini pastinya dia mempunyai kode unik di setiap NFT-nya, dan biasanya NFT itu akan bernilai ketika ada keunikan, kemudian sulitnya mendapatkan, kemudian fungsionalnya juga seperti itu. Nah, dengan adanya NFT yang kita dapat di Metaverse, kita mendapatkan NFT royalty, pastinya NFT itu adalah sebuah aset yang bisa diperdagangkan. Dan fase pertama ini pastinya belum begitu signifikan secara marketnya, karena secara fungsionalnya belum diaktifkan. Tujuan dari NFT ini adalah sebuah format NFT yang mana format ini sebenarnya adalah syarat atau reward untuk mendapatkan dividen bonus atau sharing bonus dari keuntungan global yang mana akan dibagikan melalui NFT ini. Artinya ini sebagai tiket, bisa dibilang seperti itu. Nah, format NFT ini karena ada fungsinya, ada banyak fungsinya ke depannya, pastinya ke depannya juga akan bernilai. Tapi pada saat ini kita juga sudah bisa melakukan jual beli ya di marketnya OpenSea. Kemudian tujuan dari akademi, teman-teman, di sini kami ingin memahami, kita semua memahami tentang market OpenSea ini. Ini merupakan tempat jual beli NFT terbesar di dunia. Dan ada banyak ya marketplace NFT, termasuk di Binance pun bisa, tapi volume transaksi terbesarnya yaitu ada di OpenSea. Oke, mungkin akan berkembang seiring berjalan, akan banyak sekali market-market NFT. Karena NFT ini adalah produk yang dihasilkan dari blockchain setelah cryptocurrency dan statusnya adalah aset. Oke. Nah, di sini teman-teman harus paham dulu apa itu NFT. NFT itu disingkatan dari non-fungible token, yang mana token yang tidak bisa ditukar, dalam arti tidak ada kesamaan setiap karakternya atau kodenya. Ini adalah jenis aset digital blockchain yang kedua setelah kripto. Jadi pertama kali blockchain teknologi ini mengeluarkan aset namanya cryptocurrency. Implementasinya pertama kali di Bitcoin. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman, dengan kemajuan dari teknologi blockchain itu sendiri, ternyata blockchain itu bisa menciptakan aset baru namanya NFT. Nah, NFT ini dapat dianggap sebagai koleksi digital, seperti karya seni misalnya, atau kartu koleksi. Nah, beberapa orang membeli non-fungible token NFT ini karena mereka tertarik pada fungsinya yang diwakili oleh format NFT. Nah, atau mereka ingin memiliki bukti kepemilikan atas aset digital yang unik dan berharga, yang mana setiap NFT yang kita punya itu ada kodenya, yang mana itu tidak bisa dimanipulasi atau diduplikat, dipalsukan. Itu yang harus dipahami. Nah, kita paham bahwa kita di sini di Metaverse juga ada namanya NFT royalty, yang mana itu juga mempunyai karakter atau fungsional ke depannya. Nah, jadi teman-teman harus paham bahwa NFT itu adalah aset digital juga, sama seperti cryptocurrency, tapi berbeda karakter, ya. Nah, di sini teman-teman, saya mengingatkan kembali, beberapa orang sudah mendapatkan NFT. Nah, apa itu NFT royalty? NFT royalty adalah aset digital dalam format NFT koleksi sebagai bukti kepemilikan hak pasif income. Jadi kalau teman-teman punya NFT royalty level 1 nih misalnya, maka teman-teman mempunyai tiket untuk pendapatan pasif dari dividen keuntungan Metaverse ekosistem dan sebagai bukti kepemilikan dalam akses ke platform yang akan dikembangkan di ekosistem ini. Makanya Lado pernah berbicara penekanan untuk saat ini memang NFT ini bisa diperjualbelikan di OpenSea, tapi dia sangat tidak menyarankan untuk dijual karena dikhawatirkan akan ada penyesalan nantinya. Ya, walaupun bisa diperjualbelikan, mungkin beberapa orang menganggap NFT ini tidak bernilai karena fungsionalnya belum terbukti, tapi ke depannya ini akan sangat bernilai, akan sulit didapat dan fungsinya juga akan terbukti, maka dengan sendirinya NFT ini akan sangat dicari ke depannya. Kita bisa melihat ada 7 NFT dan ada tambahan 8 Just NFT, yang mana Just NFT belum mempunyai fungsional secara maksimal. Tapi teman-teman, ketika teman-teman memiliki 7 jenis ini, maka sebenarnya teman-teman tidak menjual NFT itu aja sebenarnya udah untung. Karena ketika kita memegang NFT itu, maka kita berhak mendapatkan dividen nantinya dari pengembangan ekosistem ini. Nah, di sini juga saya akan mengingatkan kembali tentang market kripto dan NFT.
Jadi teman-teman harus menyadari aset digital di blockchain itu ada dua jenis, cryptocurrency dan NFT. Cryptocurrency itu bisa ditransaksikan di market Binance misalnya. Binance adalah salah satu market kripto terbesar secara volumenya. Kemudian di Indonesia dikenal cryptocurrency ini banyak sekali karena cryptocurrency ini adalah aset yang duluan dikeluarkan, ditemukan dari blockchain, pengembangan dari blockchain itu sendiri. Nah, sedangkan OpenSea itu baru di tahun 2017 dimulai tapi belum begitu familiar dan ini merupakan masa depan. Kenapa? Karena ini juga aset yang kedepannya juga akan sangat berkembang. Kita banyak melihat berita beberapa market itu sekarang ini mulai dibuat, bahkan ada beberapa market OpenSea itu yang lebih canggih, lebih simpel itu akan diluncurkan. Nah, untuk saat ini pastinya karena OpenSea ini adalah promotor dari tempatnya jual beli NFT, maka OpenSea menjadi yang terbesar untuk saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya ada yang lebih besar lagi seiring perkembangan dari teknologi blockchain dan pengembangan minat dari NFT ini sendiri. Teman-teman, di sini saya akan menggarisbawahi market kripto yang sifatnya market produk digital dari blockchain itu sifatnya bukan market sentral dalam kategori si Binance-nya, si OpenSea-nya membeli NFT kita. Tapi mereka ini, dia menciptakan sebuah wadah untuk mempertemukan antara si penjual dan si pembeli. Jadi bukan berarti kita punya kripto, Bitcoin, kemudian kita jual di di Binance, kemudian yang membeli ini si Binance. Bukan seperti itu yang harus dipahami. Tapi Binance mempunyai platform marketnya, menu marketnya, yang mana di situ dia mempertemukan antara penjual dan pembeli. Itu harus dipahami. Jadi bukan berarti Binance, toko kripto, OpenSea ketika kita ingin menjual, langsung kita jual kepada perusahaan tersebut. Bukan. Tapi mereka memfasilitasi untuk mempertemukan antara si penjual dan si pembeli. Itu artinya market. Market itu adalah pasar. Nah, teman-teman, di dalam transaksi yang ada di Binance, di toko kripto, OpenSea, perusahaan-perusahaan ini juga mendapatkan keuntungan. Dari mana mereka dapatkan keuntungan? Juga mereka menerapkan yang namanya admin transaksinya. Kemudian dari sisi perpajakan itu berlaku sesuai dari negaranya masing-masing. Seperti toko kripto, setiap transaksi jual beli ada namanya pajak PPh yang diambil untuk pemasukan negara. Kemudian dari sisi toko kriptonya juga mereka mendapatkan di transaksi dari transaksi yang ada di market itu sendiri. Sama seperti OpenSea, OpenSea juga memfasilitasi orang-orang yang mempunyai aset NFT, yang bisa membuat NFT, yang mempunyai NFT fungsional, mereka bisa melakukan transaksi atau menawarkan di marketnya OpenSea. Apa yang OpenSea dapatkan? Setiap transaksi yang terjadi, OpenSea mendapatkan 2,5%. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, artinya mereka bukan berarti membeli NFT kita, tapi mereka memfasilitasi orang-orang seluruh dunia untuk melakukan atau mempertemukan antara si pembeli dan si penjual. Nah, apa itu OpenSea? OpenSea ini merupakan marketplace pasar digital yang mewadahi terjadinya transaksi jual beli secara online dengan produk yang diperdagangkan ialah NFT, non-fungible token. Oke, jelas kalau teman-teman ingin mempunyai karya seni, teman-teman punya NFT yang didapat dari Metaverse, yang didapat dari tempat lain, itu bisa diperdagangkan di sini, di OpenSea. Oke. Beli NFT buat apa? Nah, teman-teman mungkin beberapa orang tidak mengerti ya. Market NFT OpenSea dibuat. Kemudian di sana kita membeli NFT itu sendiri untuk apa? Ya, pastinya itu adalah sebuah aset yang bisa kita koleksi. NFT dapat dianggap sebagai koleksi digital seperti seni misalnya atau kartu koleksi, mungkin dalam bentuk video, format video, gambar, kemudian tiket, kartu dan lain-lain. Beberapa orang membeli NFT itu karena mereka tertarik pada fungsinya yang diwakili oleh NFT tersebut. Ada beberapa ada beberapa NFT, ketika kita punya NFT itu, kita bisa mengakses game VIP misalnya. Ketika kita punya NFT tersebut, kita bisa masuk ke ruang VIP-nya Metaverse seperti itu. Ketika kita punya NFT tersebut, kita mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil dari perusahaan tertentu atau dividen tertentu. Yang mana ini sama seperti karakter yang ada di NFT yang kita dapatkan dari Metaverse. Oke, seperti NFT Metaverse itu sendiri sebenarnya adalah
reward. Jadi pembuktian reward dalam format untuk mendapatkan kepemilikan atas passive income dari dividen. Dan pastinya NFT itu sendiri karena fungsinya ke situ, itu akan mempunyai nilai, akan terjadi tawar-menawar di marketnya nantinya. Kemudian, nah di sini juga teman-teman saya akan mensimulasikan cara menjual NFT royalty di OpenSea, itu yang pertama. Kemudian nanti dalam bentuk video dan saya juga akan jelaskan. Kemudian juga saya akan mensimulasikan cara membeli NFT di OpenSea. Jadi teman-teman, tutorial ini kita sudah buatkan untuk membantu dalam hal transaksi atau jual beli di OpenSea. Dan seiring berjalan nanti kita akan lakukan apapun yang dibutuhkan, akan menyesuaikan dengan kondisi market atau kondisi dari pengembangan bisnis ini. Kemudian juga saya akan coba menjelaskan langsung di akunnya OpenSea nantinya, dan mudah-mudahan internetnya stabil karena Zoom on, kita buka website biasanya ada gangguan. Oke, nah 3 poin ini itu akan saya simulasikan nantinya setelah saya lanjutkan di slide berikutnya. Teman-teman, Metaverse ini adalah sebuah bisnis yang berkelanjutan. Lakukan bisnis pemasaran ini setiap hari karena Metaverse secara bertahap akan dikembangkan menuju ekosistem DeFi Project. Targetnya adalah nomor 1 di dunia karena akan banyak sekali pengembangan di dalam ekosistem ini. Teman-teman harus komitmen, konsisten, dan fokus. Pemasaran yang sukses itu akan dicari orang nantinya, bukan mencari orang. Dengan adanya pengembangan bisnis ini, mungkin saya menyadari beberapa orang itu semangat, motivasinya turun naik di setiap harinya. Tapi ketika kita menemukan masa depan, artinya kita pastinya bisa bertahan. Karena kita sudah membangun bisnis ini. Kita sudah mempunyai mitra, kita sudah mempunyai level, kita juga sudah mempunyai aset. Teman-teman mungkin sebagian sudah mempunyai NFT. Sudah mempunyai SFCR, SFC token. Yang mana semuanya itu adalah pengembangan di awal. Ya, artinya itu adalah fondasi-fondasi dari ekosistem yang akan berkembang. Puncaknya, kesuksesan kita itu ada di ekosistemnya. Setelah ekosistem ini terbentuk, ada peluncuran Poroscoin. Poroscoin dilistingkan di market eksternal dan diterima oleh global. Bahkan tidak menutup kemungkinan beberapa exchanger besar akan melistingkan Poroscoin, sedangkan Poroscoin itu sendiri secara fundamental, secara fungsional, itu sudah jelas bahwa itu akan digunakan untuk ekosistemnya Metaverse. Metaverse mengembangkan proyek ini di 7 bulan terakhir ini sebagai fondasi awalnya dengan pengembangan menggunakan DAI stablecoin. Itu adalah tujuannya adalah untuk pembentukan komunitas, pembentukan ekosistem dulu. Tapi kedepannya tujuannya itu transaksinya itu akan menggunakan Poroscoin. Nah, dengan adanya fundamental yang jelas, ini berbalik dengan pengembangan dengan cryptocurrency pada umumnya. Cryptocurrency pada umumnya mereka hanya melistingkan, kemudian nanti ekosistemnya fundamentalnya belakangan. Fungsi dari token atau cryptocurrency yang mereka kembangkan itu urusannya nanti. Tapi di Metaverse itu dibalik. Mereka membuat komponen-komponen dari fundamental, tujuan, karakter dari cryptocurrency yang akan dikembangkan, maka ini akan sangat luar biasa ketika kita bermain dalam hal logika pengembangan bisnis desentralisasi. Power Team ini akan selalu ya mengembangkan bisnis ini dan kami terkoneksi juga dengan global internasional. Standar pengembangan kami adalah internasional. Kami berusaha bagaimana caranya teman-teman bisa menjalankan bisnis ini dan mendapatkan kebebasan di dalam bisnis. Berbisnis dari kenyamanan rumah, kenyamanan individu masing-masing, harapannya seperti itu. Bisnis, ketika teman-teman menemukan kenyamanan, maka teman-teman akan bertahan dan teman-teman akan fokus dan konsisten. Tapi ketika teman-teman tidak mendapatkan kenyamanan di dalam bisnis apapun, maka kegagalan dipastikan akan gagal. Bukan hanya Metaverse. Nah, Metaverse secara kenyamanan dibandingkan dengan proyek lain lebih baik. Dibandingkan dengan kegiatan pada umumnya, itu lebih baik. Karena pada dasarnya orang mendapatkan uang, orang-orang umum mendapatkan uang, saya rasa itu lebih sulit. Beberapa orang harus mengeluarkan keringat dalam tekanan, tapi di sini kita mempunyai kebebasan untuk mengembangkan bisnis ini, membangun bisnis mandiri. Oke, teman-teman saya akhiri slide-nya dan saya akan masuk ke beberapa tutorial. Saya akan share beberapa tutorial tentang transaksi. Ya, pertama saya akan sharingkan tentang transaksi bagaimana kita menjual NFT itu sendiri, teman-teman yang sudah punya NFT royalty. Walaupun tidak mempunyai niat untuk menjualnya, tapi pada dasarnya kita harus paham ya untuk meyakinkan kita bahwa kita mendapatkan aset dan aset ini bisa dijual di market. Tapi di sisi lain kami tidak merekomendasikan untuk menjual NFT-nya. Kenapa? Karena kami paham dengan proyek ini.
karena kami tahu update informasinya. Tujuannya NFT itu sendiri adalah salah satu format NFT yang mana ketika kita memegangnya di kondisi ekosistemnya maksimal, maka sebenarnya di situ mendapatkan sumber uang yang luar biasa. Oke, teman-teman bayangkan ketika keuntungan global ekosistem terbentuk, maka setiap platform yang dikembangkan di dalam komunitas ini itu akan menghasilkan yang namanya selisih atau admin fee. Oke, karena platform itu sifatnya dikembangkan mempunyai keuntungan. Nah, keuntungan itu akan dibagikan atau didistribusikan melalui format NFT. Oke. Nah, di sini saya akan mensimulasikan cara menjualnya dulu. Mungkin saya akan setting ulang. Oke, saya akan setting ulang. Saya akan matikan video. Kemudian Oke, Power Team Indonesia, teman-teman, bagaimana cara menjual? Saya akan cross-check dulu apakah ini bisa diterima dan ada suaranya. Oke, kita cek, Bang. NFT royalty, ketika kita punya NFT. Ada suaranya ada. Oke, kita akan mulai ya, dan seiring perjalanan video ini mungkin beberapa akan saya skip dan saya akan sedikit menjelaskan. Saya akan putar. Oke, Power Team Indonesia, teman-teman, bagaimana cara menjual NFT royalty ketika kita punya NFT? Di tampilan depan seperti ini, di Trust Wallet, maka teman-teman pastikan dulu klik NFTs-nya. Ada nggak NFT yang mau dijual? Nah, ini ada satu, dan ini rencananya mau kita jual. Bagaimana caranya? Nah, tampilan seperti ini, teman-teman tinggal masuk ke menu browser. Oke, setelah itu tulis aja di sini OpenSea. Oke, OpenSea. Oke. Kemudian runningkan aja, klik di keyboardnya, searching. Oke, masuk ke websitenya OpenSea, tulisannya OpenSea. Nah, kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Teman-teman tinggal klik di sudut kanan atas, ada garis 3 ini. Oke, diklik. Kemudian maka teman-teman akan tampil di halaman ini. Maka tinggal melanjutkan, di sini ada tulisan Connect Wallet, diklik. Ya, jadi OpenSea ini status websitenya, interface-nya ini sama seperti Metaverse. Jadi sudah Web3 juga dan sudah mendukung untuk koneksi melalui Wallet Connect yang terhubung dengan desentralisasi aplikasi. Jadi status standar websitenya ini sama seperti Metaverse. Jadi kalau teman-teman biasa membuka Metaverse menggunakan Wallet Connect, kemudian terhubung dengan domainnya Metaverse, ini seharusnya sangat familiar karena pada basically-nya sama, artinya untuk koneksinya itu sama. Mungkin di OpenSea ini pengembangannya lebih rapi dan lebih maksimal karena sudah mendukung banyak wallet, ya, ada Petom dan lain-lain, Coinbase seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Oke, di sini teman-teman bisa melakukan dengan Wallet Connect atau tergantung dari wallet mana yang teman-teman gunakan. Nah, kita turun, kita lihat list di bawahnya apakah ada Trust Wallet. Nah, di sini ada Trust Wallet karena kita kebetulan menggunakan Trust Wallet, tinggal diklik Trust Wallet-nya. Maka teman-teman sudah bisa melihat tampilan saldonya, balance yang ada di walletnya Trust Wallet, terkoneksi seperti itu. Nah, jadi artinya ini sudah terhubung. Nah, setelah tampilan ini muncul, total balance-nya ada dan token yang kita punya ada, teman-teman tinggal klik di sini ada panah sudut kiri ini kecil sekali, diklik. Oke, setelah diklik, teman-teman masuk tampilan seperti ini, masuk ke ini, ke akun. Oke, klik akun ini. Maka di sini teman-teman ditampilkan tampilan seperti ini, klik yang paling atas ini, profil. Oke, setelah kita klik profil dan kita sudah bisa melihat aset NFT kita, ya, di OpenSea ini, dan ini rencananya ingin kita jual. Bagaimana caranya? Tinggal diklik area ini. Oke, setelah kita klik, maka teman-teman cek dulu, geser ke bawah. Oke, pastikan di sini just NFT kolom ini. Oke, udah benar. Kemudian kondisi seperti ini teman-teman tinggal klik sell. Ketika kita klik sell, maka di sini ada biaya admin fee-nya nanti itu 4,5 DAI. Kemudian di sini kita mau jual berapa itu tergantung dari kita mau menawarkan berapa. Oke. Nah, kita gunakan misalnya menggunakan DAI stablecoin, di sini masih Ethereum, kita ganti dulu. Kita klik area ini. Kita pilih DAI misalnya atau ingin pakai Matic. Nah, kita pilih DAI di sini misalnya. Maka di sini kita akan menjual NFT
Just NFT dengan energi 155, tulis aja 155 atau berapapun yang ingin teman-teman jual. Ya, jadi sangat direkomendasikan untuk jas NFT ketika ingin dijual itu menyesuaikan dengan nilai energinya. Kalau jas NFT-nya isi energinya 155 SFC, teman-teman ada baiknya memasukkan 155 di kondisi saat ini. Tapi ke depannya setelah NFT ini terbukti secara fungsional, manfaat, kegunaan, maka 155 ini saya rasa akan kecil. Bahkan teman-teman bisa memasukkan angka ribuan dan itu akan cepat laku dan berdasarkan analisis seperti itu. Jual nilainya, maka tinggal tulis di sini. Oke, baru kita melakukan proses klik complete listing. Ya, jadi teman-teman juga harus memperhatikan durasi untuk kita menawarkan ini, kita juga bisa setting. Selama 1 bulan, kita akan menawarkan dengan harga segini, misalnya, maka ketika 1 bulan tidak terjual, maka dia akan cancel sendiri. Oke, nah jadi ada 3 bulan, ada 6 bulan, dan tergantung kita ingin menawarkan selama berapa bulan. Tapi di kondisi tertentu, ketika kita sudah complete listing dan mungkin dalam beberapa hari udah ada yang ingin membeli, maka akan terjadi transaksi. Oke, dan di sini teman-teman bisa melihat ya target lelangnya itu 1 bulan. Jadi dalam waktu 1 bulan itu kita menawarkan NFT ini dengan harga 154 DAI stablecoin. Setelah itu tinggal klik complete listing. Oke, proses smart call. Nah, pastikan pada saat ini kita melakukan proses ini kita mempunyai matic sedikit untuk biaya gas fee-nya untuk melistingkannya. Tinggal Oke, sampai di sini, ketika teman-teman menggunakan jaringan Polygon, biaya ini cukup kecil. Tapi kalau kita masukkan nilai dalam hal penjualannya Ethereum, maka gas fee ini cukup besar. Maka sangat disarankan menggunakan jaringan Polygon. klik approve. Oke, klik approve. Masukkan password. Oke. Kemudian proses. Nah, proses di sini teman-teman kita konfirmasi lagi untuk sign in. Oke, masukkan password. Proses. Nah, di sini NFT, Just NFT ini sudah dilistingkan. Kalau nanti ada orang yang tertarik, maka orang akan melakukan pembelian dengan harga 155 DAI stablecoin. Teman-teman, di sini juga kita bisa mengcopy linknya kalau kita ingin membagikan atau ingin menjualkan misalnya melalui WhatsApp, Facebook, dan lain-lain, tinggal klik ini. Nah, kalau ingin melihat status yang tadi kita listing. Ya, jadi teman-teman ketika kita sudah melistingkan aset kita dalam hal NFT ini, jadi kita bisa melakukan promosi di media sosial misalnya, atau secara internal, kirim ke WhatsApp si A misalnya, kita tawarkan ini ada NFT, misalnya kita tinggal klik link ini, ada kode link ini, kita copy, linknya dapat, kita bagikan. Jadi artinya ketika kita tawarkan kepada si A atau mungkin kita membagikannya di media sosial, orang mengklik link tersebut akan langsung terhubung ke NFT yang kita jual di OpenSea. Kan tinggal klik view listing. Oke. Nah, inilah dia ya. Jadi teman-teman, NFT Just NFT ini udah masuk di market Nah, di sini dan kita pastinya bisa kita melihat grafiknya bahwa NFT yang kita listing udah dilihat 10 orang dan pastinya ini akan ada di marketnya OpenSea. Dan ketika orang mencari NFT, Just NFT, maka orang besar kemungkinan akan menemukan ini. Dan ketika dia tertarik nilainya dan dia merasa ingin memiliki, maka dia akan melakukan transaksi beli nantinya. menunggu dan menunggu ketika ada orang yang ingin membeli, nanti dia akan melakukan pembelian. Di sini juga ada banyak juga yang menjual Just NFT dengan harga 200 DAI, 2000 Matic seperti itu. Nah, tadi kita jual 155, mudah-mudahan lebih cepat lakunya. Seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa mengedit kembali listing kita, data kita, oke, atau mungkin untuk cancel seperti itu, atau ingin merubah harganya, itu bisa juga. Oke, teman-teman, seperti itu cara menjual NFT di OpenSea. Terima kasih. Power Team Indonesia. Oke, saya akan masuk ke satu lagi. Ini masih tutorial tentang handphone karena kita menyesuaikan dengan apa yang kita akses selama ini. Familiarnya orang menggunakan handphone. Oke, maka kita menyediakan tutorial untuk handphone itu sendiri. Nah, di sini kalau tadi cara menjual dan sekarang bagaimana cara membeli. Oke, teman-teman juga harus paham untuk membeli bagaimana. Oke, Power Team Indonesia, bagaimana cara membeli NFT royalty di OpenSea? Karena di OpenSea itu banyak sekali orang yang melakukan jual beli NFT royalty. Tampilan wallet, Trust Wallet seperti ini, klik browser. Kemudian di kolom searching ini tulis saja OpenSea. OpenSea seperti ini. Kemudian teman-teman setelah ditulis, klik searching di keyboardnya, jalankan.
maka akan proses ya running. Kemudian teman-teman akan menemukan domain opensia.io, klik aja. Oke, tunggu prosesnya. Setelah tampilan seperti ini muncul, maka teman-teman tinggal klik ya di sudut kanan ini ada garis 3 ini, diklik. Nah, kemudian teman-teman tinggal walletnya dikonekkan dulu, connect wallet. Teman-teman bisa menggunakan wallet connect ini atau teman-teman klik show, turun ke bawah di sini, teman-teman pilih trust wallet karena trust wallet. Oke. Nah, setelah itu kita sudah login ya, dan OpenSea akun kita sudah terkoneksi dengan walletnya Trust Wallet kita. Nah, tampilan seperti ini, teman-teman di sini ada tulisan, ada kolom searching, tinggal diklik ya, klik ini. Maka teman-teman cari aja NFT ya, NFT royalty misalnya. Oke, royalty. Maka dengan sendirinya dia akan mencari ya NFT royalty activator ini, kemudian status 1 ya, aktivator. Kemudian kita bisa juga mencari Just NFT. Nah, di sini Just NFT. Kita klik ini. Maka teman-teman sudah bisa melihat ya, Just NFT ini ada di market dan banyak sekali yang menjual. Ada yang menjual 4,5 DAI stabil coin. Oke, ini yang termurahnya. Ada yang 4 matic. Oke, kita geser, Ya, kita dalam cari. hal mencari, dalam hal membeli, Just NFT di OpenSea ini kita tidak bisa mengecek dalam kategori energi yang ada di dalam NFT ini sendiri. Nah, jadi ada baiknya melakukan transaksi itu kepada orang yang kita kenal. Ya, artinya misalnya kita ada mitra si A, kemudian dia ingin menjual NFT Just NFT-nya dengan token energi sekian. Maka kita arahkan untuk melakukan listing dulu di OpenSea. Baru nanti setelah dia listing minta linknya aja. Jadi artinya lebih jelas kita bertransaksi itu ke siapa. Memang ada cara pengecekan dalam hal mengecek energi yang ada di dalam Just NFT ini sendiri. Tapi lebih efektivitasnya bisa dilakukan melalui laptop karena kita harus mengcopy kodenya, kemudian kita masukkan ke dalam browsernya. Nah, kebetulan kalau kita menggunakan apa namanya di dap browsing, itu biasanya linknya itu nggak bisa diedit bagian searchingnya. Nah, jadi untuk itu nanti kita akan luncurkan tutorial. Sementara ketika teman-teman ingin membeli, ada baiknya melakukan pembelian dengan orang yang dikenal. Oke, rata-rata menjual dengan harga yang 4 matic dan eh, 3 DAI ya. Nah, semakin dalam itu harganya semakin tinggi. Artinya kita coba lihat yang bagian atas ini. Oke, di sini ada 4,5 DAI. Orang menjual dan kita klik. Oke, setelah kita klik, maka di sini teman-teman tinggal digeser ke bawah. Oke, diklik di sini add to Ya, chat. jadi kita tidak Nah, ini. langsung bisa langsung membeli sel, tapi kita harus masukkan dulu ke keranjangnya. Nah, nanti dari keranjang ini baru kita melanjutkan proses pembeliannya. Nah, setelah itu teman-teman sudah masuk ke keranjangnya, klik keranjangnya, maka teman-teman tinggal melakukan pembelian. Ya, komplitkan, klik komplit, masukkan sign-nya, ya. Kemudian nanti proses ikutin langkahnya, maka teman-teman akan membeli Just NFT ini. Dan nanti Just NFT ini teman-teman akan miliki dan masuk ke Trust Oke, Wallet-nya. ini adalah Seperti itu. video yang tidak finish, tidak sampai selesai. Dan ini juga saya sudah melakukan trial test. Artinya saya sudah melakukannya juga dan berhasil. Saya akan putar. Kita coba melakukan pembelian di OpenSea. Di sini kita akan login di OpenSea, melakukan pembelian Just NFT. Oke, di sini statusnya NFT level 1. Di sini kita akan cari yang NFT Just NFT. Ya, teman-teman, perlu diketahui juga bahwa NFT yang diperdagangkan di OpenSea itu sudah ada yang sampai level 4. Dan harganya cukup tinggi, dan saya rasa tidak menguntungkan, lebih baik kita membeli level daripada membeli NFT yang statusnya NFT Pro Manager level 4, karena nilainya nggak ada yang rendah. Oke. Just NFT di sini ada yang menjual harganya 3,5 DAI stabil coin. Kita akan coba melakukan pembelian. Oke, kemudian di sini kita add, kemudian kita konfirmasi, kemudian kita klik complete, kemudian kita sign in, kemudian kita konfirmasi. Oke, proses complete.
baru smart call, dan Bang Kensi, diulangin lagi Bang Kensi. Di share screen lagi. Itu ada partisipan yang share screen tadi. Ulangi lagi. Nggak diterusin aja. Keluar ya tadi ya? Tadi ternyata yang share screen ada 2 orang. Bukan host share screen. Kita lanjutin Bang. baru smart call dan proses. Kemudian kita konfirmasi. Ya, jadi sampai di sini kita harus komplit transaksi. Artinya di keranjang ini kita konfirmasi untuk melakukan pembelian. Kemudian kita klik komplit. Nah, dalam hal konfirmasi ini teman-teman kalau mau membeli itu ikutin aja prosesnya. Jadi setiap kali konfirmasi smart call-nya itu dikonfirmasi karena di sini ada 4 kali konfirmasi. Transaksi pertama itu kita membayar admin fee-nya dulu ke perusahaan OpenSea. Maka artinya kita melakukan proses transfer dalam DAI ke alamat walletnya yang punyanya OpenSea ini. Kemudian setelah itu baru nanti konfirmasi yang kedua kita melakukan pembelian. Jadi artinya OpenSea ini juga melakukan mendapatkan keuntungan dari penyediaan market atau fasilitasi yang mereka lakukan di OpenSea ini. Jadi ada beberapa kali, 4 kali konfirmasi, dan ketika ingin membeli itu harus diikutin terus-menerus. Kemudian kita sign in, kemudian kita konfirmasi. Oke, proses komplit, baru smart call, dan proses terjadi pembelian, kita konfirmasi, masukkan password. Nah, ini konfirmasi yang kedua. Artinya setelah kita konfirmasi untuk melakukan biaya admin fee-nya, kita melanjutkan proses pembelian NFT itu sendiri. Oke, approve, konfirmasi. Oke, kita sudah membeli Just NFT 1 dengan harga 3,5 DAI stabil coin. Oke, kita lihat di tempatnya kita sudah punya NFT ya. Oke, kita sudah punya 2 NFT. Oke, thank you. Ya, jadi seperti itu cara pembeliannya. Nah, NFT yang kita beli di OpenSea ini juga, itu kalau kita cek di websitenya atau di interface-nya Metaverse itu nyambung. Jadi dia nanti akan ada 2 NFT di interface kita di Metaverse, dan di di Trust Wallet juga ada 2. Jadi status Just NFT ini kita dapatkan 2 karena satunya kan kita udah punya sendiri, kemudian kita beli lagi ini misalnya. Nah, jadi seperti itu. Artinya murni ini adalah aset yang sifatnya digital aset seperti cryptocurrency, cuman karakternya yang berbeda karena ini adalah format dalam hal aset digital yang baru yang ada di dalam pengembangan blockchain saat ini. Oke, setelah itu saya coba akan melakukan login ke OpenSea dan beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang OpenSea atau NFT yang ada di OpenSea. Kita klik aja OpenSea. Bang Kensi, mic-mu kercek-kercek Bang Kensi. Oke. Kurang slack kayaknya. Oke, saya akan masuk ke OpenSea. Teman-teman tinggal klik aja OpenSea. Oke, Bang, bisa diterima? Lu masih kayak suara kerecek gitu. Jangan deket-deket mulutnya sama bibirnya. Gimana tuh, San? Oke, saya udah coba. Oke ya. Iya, lanjut. Oke, OpenSea. Kita klik, maka teman-teman klik aja OpenSea, maka di tampilan depan ini pastinya Google akan mengarahkan ke websitenya. Pastikan domainnya https opensea.io. Inilah websitenya OpenSea. Nah, ini saya simulasinya menggunakan laptop ya. Tapi kalau menggunakan handphone itu ini lebih kecil, tapi ada menu garis tiganya di sini sebagai menu utamanya. Nah, ketika tampil seperti ini, ya tahap awal yang harus kita lakukan, kita harus connect dulu ke wallet. Oke. Kita connect dulu ke wallet. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa memilih mau connect-nya kemana. Kalau ada MetaMask, ya pakai MetaMask. Biasanya orang menggunakan MetaMask. Di sini juga kita bisa memilih mau pakai apa seperti tadi, ya, seperti yang ada di handphone. Oke. Nah, kalau kita tidak ada wallet di laptop ini belum menginstal MetaMask, kita gunakan Wallet Connect. Kita akan coba sama seperti websitenya Metaverse. Wallet Connect ini kita klik. Oke, jaringannya. Suaranya masih diterima ya, Bang? Oke.
Ya, jadi kita klik Wallet Connect, maka dia akan muncul barcode. Kemudian di handphone kita itu kita masuk ke wallet kita. Oke, masuk ke walletnya sebentar. Oke, kita masuk ke walletnya kita buka wallet kita, kemudian kita masuk ke menu setting di wallet. Kemudian di menu setting itu ada tulisan Wallet Connect. Kita klik Wallet Connect, kemudian kita buka, dan di situ ada kamera yang meminta barcode. Maka barcode yang ada di laptop ini kita scan. Oke, setelah kita scan, maka dia akan proses konfirmasi. Ya, kita tunggu prosesnya. Dia masih sinkronisasi karena jaringannya lemah ini. Oke, nampaknya susah masuknya koneksinya karena jaringannya dipakai untuk Zoom. Oke, sebentar. Sepertinya sinyalnya di Butuh jaring. Ya, dia butuh jaringan yang kuat. kapasitasnya Stabil. yang harus kuat. Bisa diberikan obat kuat aja. Oke, saya akan coba masuk. Nih, Telkomselnya ini kurang bagus dia. Kok pakai Telkomsel sih? Bukan Telkomsel, apa? IndiHome. Oh iya, Telkom tuh bukan Telkomsel. Saya akan keluar dulu dari screen. Saya akan konekkan melalui MetaMask saja. Tapi berat banget jaringannya ya. Stop screen. Jadi nggak ada makan malam kita. Saya akan connect melalui MetaMask. Nanti saya hubungkan lagi ke screen. Bisa jadi resource laptopmu berat tuh. Tutup beberapa aplikasi yang terbuka, Bang. Tinggal untuk dia menghabiskan memori, resource, memori. Oke, saya akan setting. Masukkan password. Password. Nggak bisa connect juga. Bebas. Betul, mungkin di kampung sampean malam ini banyak yang nge-zoom kali, Bang. Ini kayaknya nggak cukup 30 Mbps. Ya, 30 ya. Cukup harusnya lah. 20 Mbps sudah cukup, Bang. Pasti banyak wifi-nya besok diganti passwordnya, Pak. Biar nggak pada nebeng tuh tetangga-tetangga itu. Cukup lah. 20 Mbps sudah cukup. 30 udah baik, bagus. Oke guys, masih pada nyimak apa sudah tidur? Di suaranya? Masih tidur, masih nyimak. Masih Pak De. Masih nyimak. Masih nyimak. Masih nyimak. Masih pada. Semangat. Masih nyimak Pak De. Masih tidur. Pengen bantu tapi apa daya, tangan tak sampai. Ini koneksinya Bang Kenzi masih belum bagus nih. Ikut Semangat sambil ngopi pada. Aku udah dibuatin kopi sama teh ini. Ya, Ada resep untuk Pak Kenzi, Bang Kenzi, masalah pemakaian IndiHome mungkin. Wah, Itu biasanya
Duduknya di Oke. IP yang IP mode. Heeh. Jadi salah satu cara untuk Itu biar bisa cepat. disetting. Kenapa? Kalau saran saya sih paling cepat Bang, besok beli kabel LAN, pakai kabel LAN yang agak panjang. Jadi laptopnya dicolokin kabel LAN. Jadi kita menggunakan LAN, tidak menggunakan WiFi. Karena LAN Oke. Bisa dicoba nanti. ya, Ini saya sudah masuk, bisa dilihat kan? udah masuk Bang. Oke. Sudah masuk. Nah, jadi websitenya OpenSea ini dia banyak sekali menjual aset-aset dalam hal NFT collection. Dan teman-teman bisa membeli bukan hanya NFT royalty, tapi ada banyak sekali NFT yang di sini. Tapi di sisi lain, apa yang kita beli itu kan harus jelas. Terkadang itu permasalahannya. Kalau kita hanya membeli NFT yang nggak jelas, nggak tahu historikalnya, fundamentalnya, fungsionalnya, keunikannya, takutnya ketika sudah membeli, kita jual lagi, orang malah nggak mau beli. Ya. Jadi artinya kita membuang uang, seolah-olah kita mendapatkan aset digital, tapi sebenarnya terkadang itu lebih banyaknya kita merugi. Nah, jadi NFT ini berisiko ketika kita tidak tahu apa yang kita beli. Jadi banyak sekali orang mencoba membeli NFT di market ini. Tapi mereka tidak tahu NFT yang mereka beli itu tujuannya untuk apa, bagusnya di mana, keunikannya di mana. Nah, pada dasarnya semua orang bisa membuat NFT dan melistingkannya di sini. Oke. Nah, ada beberapa NFT yang memang harganya tinggi, itu karena memang ada fungsinya, ada manfaatnya. Itu yang perlu diketahui. Nah, teman-teman, ketika kita ingin bertransaksi di apa namanya di marketplace ini, kita bisa mencarinya di kolom searching ini. Oke, kolom searching. Berat banget ya. Nah, saya nggak bisa searching ya. Terlalu berat. Mbps itu sudah kenceng. Jadi kebetulan ini sangat berat ya jaringannya. Jadi teman-teman nanti di handphonenya itu kalau ingin membeli NFT royalty, teman-teman klik aja, tulis aja royalty NFT, misalnya statusnya level 1 kalau ingin membeli level 1, atau NFT statusnya level 2. Nah, jadi apa yang ingin kita beli, kita searching aja di sini, maka si marketnya OpenSea ini akan mengarahkan apa yang tujuan yang kita cari. Nah, jadi seperti itu yang harus dipahami. Tadinya saya berharap banyak yang ingin saya jelaskan di sini, tapi nampaknya susah banget. Dan di sini pun teman-teman bisa melihat NFT itu sendiri mempunyai tujuan, ada untuk seni. Seni ini lebih ke keunikan, kelangkaan, ada untuk game. Nah, game ini biasanya itu adalah misalnya untuk mendapatkan akses di game tertentu, VIP misalnya. Teman-teman ada NFT itu sehingga teman-teman bisa bermain game yang lebih bagus misalnya, yang mempunyai sumber uang dan lain-lain. Kemudian ada yang membership. Nah, jadi kalau di Metaverse ini lebih ke membership. Jadi kalau NFT royalty itu adalah membership untuk mendapatkan pendapatan pasif dan yang lainnya. Nah, kemudian ada juga PFP, saya juga belum memahami ini. Nah, kemudian ada juga fotografi. Jadi ada beberapa koleksi foto yang mungkin teman-teman ingin miliki seutuhnya. Secara sertifikasinya bisa dilihat di sini. Tapi lebih baiknya menggunakan kolom searching ini. Oke. Kolom searching ini teman-teman gunakan, tinggal tulis saja apa namanya NFT apa yang ingin dicari seperti itu. Nah, di sini kan ada ya ketika kita tulis maka kita bisa memilih ya. Ini jaringannya nggak stabil jadi saya nggak bisa ini. Nah, di sini ada Just NFT, ada NFT level 2, level 3, level 4. Nah, saya melihat di apa namanya di OpenSea ini udah ada orang yang menjual sampai NFT level 4. Kenapa bisa seperti itu? Caranya bagaimana mereka mendapatkan itu? Jadi mereka membeli NFT aktivator di OpenSea ini sebanyak mungkin. Nanti setelah mereka beli, nanti masuknya kan ke websitenya, domainnya Metaverse. Nah, setelah masuk ke Metaverse itu teman-teman tinggal nanti melakukan apa namanya penggabungan. Nah, jadi kalau ada yang bertanya kenapa bisa mencapai NFT level 4, kalau logika 12 level itu kan nggak dapat, ya. Tapi kok bisa ya mereka dapat
NFT level 4, yaitu tadi mereka membeli di OpenSea, kemudian sudah membeli, nanti mereka menggabungkannya. Nah, kebetulan untuk menu penggabungan yang status aktivator, itu bisa. Jadi kalau teman-teman mempunyai 3 NFT aktivator, teman-teman di sana menu penggabungan itu udah bisa dilakukan. Jadi teman-teman gabungkan, proses, nanti dia jadi NFT level 2. Begitu juga seterusnya, kalau kita punya NFT level 2 sebanyak 3, ada menu di sana penggabungan, kita gabungkan, dan itu bisa mendapatkan NFT level 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk Just NFT sendiri, kalau teman-teman mempunyai ada 5 Just NFT, membeli di OpenSea misalnya, ingin menggabungkannya, itu belum bisa. Karena itu masih tahap develop, artinya programmernya masih melakukan pengembangan untuk menu itu. Nah, kalau ada yang bertanya bagaimana menggabungkan Just NFT, itu belum bisa. Tapi kalau membeli, itu bisa. Nah, kemudian ada beberapa kasus, beberapa orang ingin menggabungkan dari akun A, akun B. Itu belum bisa melalui menu transfer antar wallet. Tapi ke depannya bisa, karena itu masih tahap development. Nah, untuk penggabungannya, itu belum bisa sama sekali, Just NFT, artinya yang status aktivator, level 1 dan level 2 NFT itu bisa digunakan, udah bisa menunya digunakan. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pengembangan ini terus berlanjut. Tapi beberapa orang tidak memahami, lama banget, nggak sabar. Ini bukan proyek yang sekedar asal diluncurkan jadi, bukan seperti itu. Kita bermain biasanya di bisnis-bisnis biasa aja, lokal area. Yang penting barang itu masuk di market, sistemnya jadi, selesai urusannya. Ini kita bermain dengan perbedaan jauh ya. Kita sudah bermain di bisnis yang berskala global dengan kualitas blockchain teknologi, yang mana bisnis ini didesain untuk jangka panjang. Jadi berbeda. Jadi bukan berarti bisnis ini tidak konsisten dengan jadwal yang ditentukan, tapi memang seperti itu karakter peluncuran di dalam DeFi Project. Jadi DeFi Project itu butuh yang namanya, teman-teman bisa bayangkan aja, Ethereum dari proof of work, dari proof of work menuju proof of stake, ya, mereka mengupgrade teknologinya itu membutuhkan berapa tahun? 2 tahun lebih loh. Dan menurut orang awam itu nggak sulit, karena tinggal masukkan programnya, selesai. Bukan itu poinnya. Tapi ada banyak sisi yang harus dipelajari, harus dipahami, dites. Ada standar peluncurannya. Nah, makanya teman-teman, di project ini kalau orang-orang yang biasa bermain dalam hal main cepat, orang yang ngambil momentum, spekulasi, mindset judi, biasanya nggak bertahan di project ini. Karena mereka tidak menemukan masa depannya, tidak menemukan alasannya. Nah, makanya dengan adanya kita di Akademi Power Team ini, harapannya semua orang itu paham apa yang sedang kita kerjakan ini. Jadi jangan disamakan dengan menjalankan produk MLM. Ya, itu jauh Jadi ada yang menyamakan produk Metaverse ini MLM. Jadi harus ada legalitas misalnya. Teman-teman harus sadar, harus paham, legalitas di dalam bisnis network itu mempersempit yang namanya market. Rata-rata perusahaan network yang mempunyai legalitas itu biasanya radius marketnya itu tingkatnya sangat kecil. Kenapa? Contoh, ada proyek dari Singapura, ya, di sana ada legalitasnya. Oke, di Singapura ada legalitasnya, tapi kalau dia ingin expand ke marketnya Indonesia, apakah legalitas Singapura berlaku di sini? Bukan itu poinnya. Artinya si perusahaan harus membangun legalitas juga yang ada di Indonesia untuk menuju marketnya di sini. Itu kalau serius. Kalau ingin bergerak ke Eropa, mereka juga harus terhubung dengan perbankan Amerika, Eropa, dan ada legalitas juga di situ, baru dia akan ke sana. Nah, jadi artinya legalitas di dalam sebuah bisnis MLM itu terkadang itu diagungkan, ya, padahal pada faktanya selama ini legalitas bukan jaminan di dalam sebuah bisnis jaringan. Nah, Metaverse itu pengembangannya bukan seperti itu. Bisnis ini adalah bisnis DeFi project. DeFi itu desentralisasi finance. Tidak ada faktor sentral yang mengendalikan bisnis ini. Yang ada itu hanyalah pendevelop dari project ini. Dan ketika proyek ini didevelop oleh mereka, mereka sama sekali tidak mempunyai kuasa sama sekali untuk mengendalikan sistemnya, dananya. Jadi tidak ada otoritas lagi Silado ketika program ini sudah masuk ke jaringan Polygon. Makanya, kalau teman-teman selama ini berpengalaman di dalam bisnis, dalam durasi 7 bulan, satu-satunya bisnis network yang bisa menyentuh ratusan negara dengan kecepatan yang luar biasa, Metaverse. Rata-rata project network, walaupun 1 tahun, 2 tahun, tidak akan bisa menembus di atas 10 negara. Akan sulit. Kenapa? Karena ada pengaruh dari sentral itu sendiri. Ada pengaruh dari legalitasnya, hukumnya, segala macam. Karena sifatnya di dalam pengembangan bisnis sentral selama ini kan
penuh dengan pengaruh dari sentral itu sendiri. Nah, kalau desentralisasi ini tidak dipengaruhi oleh eksternal sentral, sehingga dia bebas berada di jaringan internet manapun, di negara manapun, tanpa ada pelanggaran. Yang pada dasarnya ketika program ini bagus, dalam hal tidak merugikan orang, ya maka dia akan berselancar di banyak negara. Seperti Bitcoin sendiri itu ada di banyak negara, walaupun statusnya adalah aset, yang mana aset yang tidak bisa dikendalikan. Sama seperti proyeknya DeFi Metaverse ini adalah sebuah sistem yang beredar di jaringan internet di banyak negara yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Yang penting ini bermanfaat, maka orang akan menerimanya. Dari sisi hukum, ini tidak melanggar, karena ini adalah sebuah sistem, sebuah aset program seperti itu. Nah, jadi itu aja yang ingin saya sampaikan malam ini. Materi-materi singkat tentang pendekatan ke marketnya OpenSea ini dibutuhkan. Walaupun OpenSea ini di luar dari platform. Sama seperti kasus, kita menjalankan proyek Metaverse, tapi kita juga wajib mempelajari toko kripto untuk transaksi jual belinya. Nah, sekarang kita ada produk aset yang namanya NFT, yang itu statusnya adalah aset digital. Otomatis kita juga harus memahami transaksi yang ada di OpenSea. Pemahamannya seperti itu. Jadi artinya dengan perkembangan dari bisnis ini, kita akan mendalami beberapa poin yang mungkin teman-teman belum tertarik dulunya untuk mempelajarinya. Kenapa kita harus pahami hal-hal yang berhubungan dengan proyek ini? Karena ada alasannya. Ketika alasannya kuat bahwa Metaverse ada hubungannya dengan OpenSea dalam hal jual belinya, Metaverse ada hubungannya dengan toko kripto dalam hal jual beli DAI-nya, maka itu juga adalah komponen dari proyek ini. Seperti itu. Oke, Bang Haris, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga ini bisa menjadi pemahaman baru untuk kita, dasar-dasar pengembangan dari NFT itu sendiri. Dan kedepannya kita akan banyak sekali mempelajari hal baru juga, termasuk program Universe, kemudian Forscoin, cara mendapatkan Forscoin, program-program platform Metaverse, itu juga akan kita pelajari nantinya. Nah, tapi di sisi lain ketika kita mempelajari ini malam ini, paham, maka ini akan digunakan terus-menerus. Bahkan kita juga akan menyampaikan informasi malam ini kepada orang yang nantinya akan bergabung. Nah, jadi inilah yang namanya ketidaksia-siaan itu ada di Metaverse. Selama ini kita mempelajari produk, ya, kemudian fungsinya, kemudian bahannya diambil dari garam Afrika, tujuannya untuk ini, pembuktiannya ini. Udah paham betul dengan produk tersebut, kita sudah lancar ngomongnya, bahkan sampai ke mimpi-mimpi, udah semangat-semangatnya, sistemnya berhenti. Permasalahannya kan di situ. Artinya kita mempelajari itu untuk kesia-siaan. Kekecewaan pelaku network itu di situ biasanya. Dia sudah berhasil membentuk tim, mempelajari sistemnya, mengumpulkan banyak, membangun bisnisnya. Tapi sistem dan dana itu kan ada yang mengendalikan. Artinya ada aturan yang diterapkan oleh sekelompok orang atau perusahaan tertentu atau individu tertentu. Sehingga itulah yang menyebabkan kekecewaan leader global, internasional pada umumnya. Nah, di Project Metaverse ini kami senangnya di situ. Kita mempelajari apapun tujuannya adalah untuk permanen. Bahkan ilmu-ilmu yang ada di Metaverse ini sebenarnya bisa digunakan di luarnya Metaverse. Contoh, teman-teman bisa bertransaksi cryptocurrency di toko kripto dalam hal DAI stablecoin. Secara logika, artinya teman-teman bisa melakukan transaksi Bitcoin, Ethereum. Nah, sekarang kita mempelajari OpenSea, bisa transaksi jual beli NFT royalty. Secara logika, teman-teman bisa membeli NFT yang lain, mempelajari NFT yang lain. Seperti itu yang harus dipahami. Oke, Bang Haris, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan kita akan lanjut ke sesi ngobrol santainya, sharing. Dan teman-teman co-host, Bang Haris, udah di rumah ya, Bang ya? Udah, Bang. Siap. Oke. Ya, nanti akan dibantu oleh Bang Haris juga dan lain-lain. Kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasi materi untuk NFT dan OpenSea. Dan kita menunggu pertanyaan